na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 12 ya. Iya, Ustaz. Tengah. Halaman 12 nomor 1. Syarhut ta'am, artinya loba makanan, terlalu berambisi di dalam masalah makanan, ceriwet sangat di dalam makanan, hendak banyak makan yang nyaman-nyaman. Ini adalah salah satu sifat yang dicela oleh syarak. Terlalu mengutamakan masalah makanan. Maulah bumbunya aja 2 jam. Maulah bumbu itu 2 jam. Nah, apakah dicampurinya? Apakah ada naikin sih? Rempah kebanyakan. Nah, itu terlewat mengutamakan makan dicela. Sederhana aja. Orang Bahari itu sayur bening, sayur asam, gulai nangka gin cair gulainya. Jadi ada banyak penyakit orang Bahari, ada banyak. Kan karing dibenam, kan karing duri, kan karing sumbilang dibenam, cacahannya asam pakai saham. Itu kalau dibenam, aci uman ke rumah nang sebelah. Lapar parut mencium berbau ikan karing bebenam tadi. Apalagi berenak ikan gulama karing nang ganal tuh dibenam dipanggang, aina cacahannya asam dipical lawan saham, racikakan bawang. Itu pang beguyangan telinga makan, merasakan nyamannya tuh. Jarang orang Bahari banyak penyakit. Nya makanan gak dapat diutamakan. Menwahini makanan ya Allah, minuman guba-guba, extra jus, koko bima, apa-apa 150. Apalagi itu keriting dayeng. Banyak banget minuman. Halaman ada gitu. Dia supermi gede dia, nah ada mie bang. Mie nang ano to, nang panjang ha. Berbungkus halo-haloy. Nah, berpanjangnya hambar mie itu. Mie telur to. Itu Pak. Aina ditumis. Ada daging sasa dede. Masako dede. Ajinomoto dede. Raiko dede. Jadi makanannya biasa aja. Nah, terasi Pak, menyamani supaya sambal dan pedas. Terasi dibakar, tumbuk, pakai cabai rawit. Kurang nangan nyaman lagi himpalan belahan ditutup hiu-hiu atau belimbing dah, belimbing tunjuk dah, dimasaki lu disumak hanya ditutup ke situ itu mata beguyangan nyamannya. Jadi ada banyak gawian orang Bahari itu ada banyak. Wah ini kita kebanyakan gawian, ulah bumbunya masya Allah banyak banget, makanan bang dipikirkan bagaimana supaya nyaman. Pada tengah jam tuh mangwing-wir di HP itu kita mau habis waktu tak kuras lagi bulah makanan. Sekali dimakan jangan nyaman juga kadang habis kada juga besi isok terbuang. Orang Bahari nyaman sayur bening tuh Pak. Sayur bening tuh diracikakan bawang dah. Nah, kemudian menadikan bilis sedikit. Wah nyamannya cacap ke sambal acan tadi. Tahingos makan. Tapi ya Allah, lapar aku jadinya. Sayur bening tuh cocok sambal acan nyaman banget. Ikan karing bebenam, aduh cocok banget dah. Ada beresnya berbau ha.
berat julok. Tapi kalau pun berbau nyamannya, amonnya paling-paling ikan bilis di sana disambal, itu dibawa tulak ke kebun. Ya main nabang kayu bakau tuh kami pakai rantang tuh tahan bakal lahir warik julok, warik juga sebedan macal banget. Dimana sanggup orang bergantung ambilnya, maka dia dapat menghulur pulang tuh. Apakah ada menawak awak itu sanggup. Jadi nasi serantang, ikan bilis bersambal itu bang dimakan di higa kayu makan sandar ha. Warik kira-kira di atasnya menagur makanan kita tuh nyaman makan nyaman kayak di banyak gawi tulak laut semacam juga lauk tuh menurut ini kadang ya Allah di meja lauk 4-5 macam anak memilih gin ngali menhalam udah dipilihan ngingin tuh ada sayur bening ikan kari sambal cukup aja. Nah, penyakit jarang karena dalam kitab Nasaihul Ibad penyakit itu datang banyak akibat makanan tuh ya makanan namulah akibat datang banyak macam-macam penyakit. Maka itu Allah berfirman kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu dan minumlah dan janganlah kamu terlampau batas, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Banyak banget makannya, banyak banget jaka habis. Kena bulah pulang, ada habis pulang. Tukar besok 2-3 suap hampir nak tiwan pulang. Tukar pulang tiwan memang habis juga. Tukar pulang nasi bungkus sedikit juga. Coba ya ke laut lagi, kalau ke laut masih bening lah, ada ikan yang memakan. Jadi kita jangan berlebih-lebihan makan, seadanya aja seadanya. Kalau dalam kitab Siyarus Salikin, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, menak makan nyaman tuh jangan hari-hari. Nanti kalau hari-hari makan nyaman, dia dulunya nyaman. Kena nyaman deh. Kalau dulu kita setiap malam lampu culok, kena lampu terongking itu dicacap madang arok. Jadi kalau anak awan bercacap lampu terongking, oh maraminya lampu terongking doang dihurung. Kamu juga kita berdiri itu. Iya apabila hidup lampu terongking doh, anak maghrib tuh mengumpang lampu terongking tuh hidup. Ya Allah nikmatnya. Kenapa? Karena biasa lampu culok. Kalau kita ditungkangi kan biasa lampu ini. Jadi kan nikmat lagi biasa. Padahal di kampung lampu ini nih, oma lampu tupang di hitan silau mata, hari kami merasa apa? Nah jadi kalau jarang, nikmatnya banyak. Tapi kalau hari-hari mana nikmat lagi? Makan tuh nyaman hari-hari, jadi lagi nyaman. Itu biasa-biasa bang lagi. Tapi kalau sekali-sekali kami di kampung doh, uang aruh jarang, uang bahul jarang. Maka setiap uang aruh mesti ampal hayam. Itu kalau tulak orang aruh tuh naik di rumah orang tuh ciuman buang hayam tuh. Ya Allah laparnya parut maka juga bertahlil kalau lawasan ada langsung bertahlil minuman bulu ngantuk kami madingi anak-anakan tuh jam 10 ya makanan itu hayam ampal tuh sehimpilan dah. Tak kawan pulang sekali mengibit kelihatan tulangnya aduh awak tertinggal tulang lagi. Jadi berdahuluan pak kami ada menandai orang tuh kami dinak sekarang talam anu banget menangibit hayam tuh pada mengingat nanti dudi kesian tertinggal tulang lagi waktu kayak kita ya mengibit jadi kan kita kalau hayam tuh seimpel bertiga setalam kita boleh ambil sepertiga juga dia boleh mengibit salah satu separuh tuh dia boleh ambil hak orang kan karena hakim bertiga bajunya 3 hakim bertiga nah itu kecuali kawan main sini jadi dia agak-agak lah menwah ini kan kedai lagi simpel tuang dah menhalang simpel sesama orang kita mengibit itu nyamannya elok ampal tuh kuahnya tuh menginging telinga hanya nyamanan wah ini mana nyaman lagi untuk kekarapan makan ampal hayam itulah kalau aruh mana digawil hayam lagi itulah ke pengantin mana ngambil hayam lagi mana ada gang keladi ciduknya padahal dulu gang keladi itu kita hari-hari ingin tuh. Jadi kalau nak makan nyaman katanya sekali-sekali. Jangan hari-hari.
kena kada nyaman lagi satu, nang kedua duit habis gue. Nah, makan nang gelah tuh sesekali aja, seminggu sekali di rumah kawan pulang. Itu ada kolesterol aku ya di kolesterol minta kok. Seminggu sekali di rumah awak, ada nyaman, di rumah kawan nang nyaman. Nah jadi mana makan nyaman di rumah kawan aja, mah ada aku. Nah, jadi itu makan nyaman, nikmat ke makan. Makanya kita nih jangan terlihat melampaui banget masalah makanan. Marah seadanya aja alami. Saya banding tuh nyaman di Eropa. Asal andik ikan bilis sedikit nyaman saya banding tuh. Atau andik hundang. Papai ya. Hundang papai. Hundang anu tuh hundang agugo tuh. Nyaman atau hundang beras tuh. Atau andik hundang gelah nyaman lagi. Saya banding tuh nyaman. Jangan waluh orang beheri. Jadi kan dapat banyak beresiko. Kita wahin ini manggangan waluh, bumbunya banyak. Manggangan nangka, bumbunya banyak. Jadi kebanyakan bumbu, maka berlebih-lebihan dalam menyiapkan makanan. Agama Islam melarang kepada kita melubai makanan. Artinya terlalu tamak dengan makanan. Sudah ada yang ini, ini pulang, ujungnya ada makannya. Sikit-sikit juga mubazir jadinya melarang tuh. Jangan sampai mubazir kita. Nah, jangan sampai mubazir. Yaitu sangat ingin kepada membanyakkan makan. Ya, makan tuh kada mau semacam lauk 4-5 macam. Kau kebanyakan maka bumbunya ada semacam ulang dah. Membanyakkan bumbu dalam makanan yang dikatak, yang diganda, yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Padahal pepang juga lebih kurang rasanya. Ada jauh beda ada rasanya tuh lebih kurang. Malah kalau santannya terlalu banyak mual karut. Nah nyaman tuh makanya saya agak suka makan soto Betawi di Sengeti. Kenapa? Karena santannya cair. Saya di Jawa suka juga makan santan karena santannya cair. Mun kita ini kadang mana ikan yang digulai, mana santannya kental. Kenapa ada naik kolesterol? Santan tuh cepat katanya kolesterolnya, tinggi kolesterolnya. Santan tuh keimbangan kalau puyuh, keimbangannya otak sapi sama. Makanya kalau makan santan, kalau kita makin kada nyaman lagi. Makanya jangan terliwat menurutkan nafsu dalam makan. Karena yang demikian itu tidak lain daripada sifat binatang yang tidak berakal. Kalau ayam tuh kayak paginya kancang, talihnya masih makan lagi. Timbai beres makannya ya pulang. Itu dilarang. Dalam agama telah ditetapkan hukum dan keharusan mengenai makan dan minum yang sebaik-baiknya dan bermanfaat dalam kesehatan tubuh. Mungkin kira kesehatan tubuh kada bermanfaat, jangan dipaksakan. Saya ke Jawa tadi, lawas kada makan mangkono namanya. Mangkono tuh nangka tuh dicancang haloi, dibumbui, disumak. Nah itu dimakan nyaman tuh. Kami lagi di Mundok nyaman banget tuh dipical ke nasi. Untuk kada bayar bang. Jadi kalau menukar nasi, lauk mangkono kada dihitung ada. Itu gratis tuh mangkononya tuh. Jadi dibawa oleh kiai subuh tuh saya basmian subuh hendak memater nyaman karena panas di jalan dah. Sakalnya ditelepon saya, diajak kiai pergi ke pengajian. Jam 6 pergilah pagi itu. Mbak pengajian, makanan. Di sana itu pengajian di masjid, nanti pengajian dibawa ke rumah. Ada orang sugih spesial menampung pada adat Perancis. Hanya seminggu sebulan sekali pak. Jadi semua jemaah dikasih makan. Ada mangkono situ. Pegandangan aku waktu beheri, waktu mundok nyaman, aku ambilai, secara nyaman. Sekalinya pulang Patang kami makanan pulang awan kiai itu di warung, tetamu pulang mangkono tadi. Julung deh, agak putih mangkononya aku makan pulang. Tiba makan situ, Patang ziarah ke makam Habib Ahmad. Lawas duduk sekali berdiri, hendak siup aku. Nerabah, kunang-kunang, kadep, berduduk aku pulang. Mau ditarusakan berdiri ini bisa rabah di depan makam nih. Mau dikuburkan orang di situ masih penting kalau dikuburkan kali banget. Aduh, ada kalau diamalkan.
ada kawan lagi saya makan nangka tuh ada kawan lagi musik sikit bisalah telur banyak raum bebibis kurang berdiri. Nah, jadi berarti penyakit itu kan lewat makanan. Maka ketika membahayakan jangan dimakan. Tapi hendak bang, kita ini dilarang sudah oleh dokter jangan minum kopi lagi, tapi hendak. Oleh dokter ini jangan merokok lagi, karena merokok bertambah penyakit. Tapi jangan kita ini makin dipantangi, makin dihendaki. Kayak kekanak tuh, kalau ini main pisau, kita larang, makin jadi bunyi buka. Makanya bila kita ini mengikuti pisau, deh jangan kapong, lajunya buka. Makin dilarang, makin jadi kekanak-kanakan. Nah apa aja, tangati ha. Jadi dia kan jadinya, dia kan kena pisau kan kayaknya. Apabila ditangati tambah jadi, kita mentuhak kayak itu dia. Apa yang dipantang itu hendak banget. Saya ada menghilangi orang di kakak daring di rumah sakit, jadi dirawat ada orang tuh itu tuh ada orangnya beban kilo mah bertagi es krim, kita dokter tidak boleh es krim tuh ada penyakitnya kan tidak boleh unung kayak kanak es krim banyak itu kakannya paling dicucunya sama Allah nih ada masih juga rupanya makin dipantangi makin ngalih rupanya kita nih. Nah, kayak itu kita kan ada penyakit, kada tahu kayak apa handaknya tuh, karena dipantangi dah handak banget rupanya. Ada juga milik kami di Gang Setia tuh itu bisa Tuhan makin dipantangi makin handak ya. Sama kami di Bunok itu juga, apabila duit habis dah, kiriman belum datang butawan kawan, berhendak tahu, melihat ayam hendak, maka kada melarang lagi tukar dah. Maka duit utang, tapi mau ada duit kan ketiba hendak ada, ya pantang bang dulu belanja duit dia, berarti dipantangi belanja, tapi malah berhendak. Tapi kalau sudah ada, kita hendak ada. Kita nih termasuk orang ada, kita nih termasuk orang ada, hendak nukan apa kita kawat, tapi bisa kita melihat undang kuno kenal bisa, melihat martabak tuh di hingga jalan tuh banyak tentang aneka tuh banyak martabak bisa. Tapi orang yang kada berduit sama sekali melihat tuh hendaknya. Kita nang berduit hendak, kada kepingin. Tapi nang kada ada hendak. Sama aja orang yang begini itu pun belum begini. Oh maka kali sering begini kan. Kalau begini, siap malam ngopi di rumah ada 2 bulik, jam 1 ada bulik. Amarin maka amja. Aku tak bisa hidup tanpamu walaupun sedetik. Waktu belum, sekali sudah mana jam 1 nya bulik. Bulik ke rumah bini goreng dah. Kalau berubah teguringan aja alam maka katanya aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, buahnya. Memang kalau ada dasar hendak tahu. Kamu sudah ada biasa aja. Banyak yang itu. Waktu belum dapat, yang ditahan disambar patir, ada akan berpisah. Pokoknya hidup semati, jangan belum mati kawin pulang. Jadi kita tuh nang dipantangi makin lagi, makin ngalih. Nah jadi kalau kita nih dipantangi makanan nih kalau dimakan kada ada manfaatnya untuk tubuh kita, jangan, itu dilarang. Dalam agama mana tadi Sayyidina Umar dan para sahabat Nabi yang lainnya telah mengatur dan mengadatkan tiap-tiap segantang petrah gandum dicukupkan untuk dimakan 8 hari. Nah, segantang gandum. Kalau beras, segantang beras agin 8 hari, tapi gantang Nabi 6 mata setengah. Taruhlah 7 mata, 7 kali 4. Berarti kalau 7 mata, 7 kali 4, 2 kilo. 2,5 kilo. Berarti segantang 2,5 kilo. Jadi 2,5 kilo itu cukup agin 8 hari. 8 hari. Kurang dulu dan ganal orangnya. Kita ini laloi. Berarti kalau 2,5 kilo banyak juta. 1 kilo 4 cantik. Kalau 2 kilo 8. Berarti 10 cantik. Berarti 10 cantik itu 8 hari. Jadi secantik sehari.
Berarti secanting itu diulah 3 kali makan. Sebenarnya 2 aja. Maka orang Bahari makan 2 aja. Tengah hari awan patang, pagi kada makan. Jadi setengah canting makan tengah hari. Timbah begawi, kena budi begawi anak malam makan setengah canting. Jadi kalau memasak secanting itu cukup hagin 2 kali makan. Berarti 2 piring gitu. Jadi sekali makan sepiring. Kalau dibagi 3 bisalah. Jadi sepiring kadihibah, kena siang sepiring. Nah itulah batas makan. Aman dikumpulakan makannya situ. Mun kita nih makannya 3 kali 5 piring. Bubur kacang sepiring. Empe-empe 2 empe. Kemudian roti adijo masuk. Berjalan ke makawan sorongnya pulang. Ya, goreng pisang masuk pulang, goreng pisang kipas tuh 2 empel pulang. Pagi tadi gembong 3 ada. Saling puah kita. Ini hitungan gandum aja. Artinya makan situ. Jadi kada lagi nang lain. Kamu goreng pisang dimakan pulang, berarti kurangi pada canting sehari. Nah, itu nang bisa untuk kesehatan badan. Tapi kalau kita lewat banyak, nanti bisa penyakit datang. Tapi kalau nyempat aturan, insya Allah sehat. Tapi kitanya kada kawa kita. Dan pula antara ulama yang menetapkan untuk 4 hari. Nah, kalau 4 hari bisa kita. Kalau 10 canting 4 hari bisa. Memang berasnya kada habis. Tapi kan makanan lain. Nah, kata ada melihat di YouTube kayak Ma'ruf Amin bilang kalau makan pisang 3 biji menempati nasi sepiring ya. Itu bujur. Karena pisang itu makanan menempati nasi sama kemuna. Kemuna itu menempati nasi. Makanya orang yang besi kadar gula tinggi bagus makan kemuna. Nah jadi kita pun bereskan nasi kadeda bermasak balok, ambil pisang 3 biji. Pisang napakah? Ya, pisang napakah? Ada yang jawab menempati nasi sepiring aja. Mun pisangnya kayak pegolangan ganalnya, pisang tanduk nih tuh. Itu sepiring tuh mangkok nih tuh. Nah, jadi rupanya betul lah. Pisang itu menempati nasi 1 kursi. Jadi makan pisang. Amun makanya orang yang bisa penyakit mah sebagian dia pagi kan makan nasi gada, makan pisang awak. Ambil pisang awak 3 biji, makan 3 biji itu kanyangnya menempati nasi sepiring. Nah, jadi nanti pantas saya kami di kampung tuh. Mau ada pisang tuh. Pulang ke kabun ada pisang masak. Nah, di reponnya makan 3 biji bisa kanyang. Nah, jadi kalau 4 hari bisa, karena kita ini banyak makan snack. Nah, jadi hagen makanan ada di dalam parut tadi, hagen banyu ada, hagen menapas ada. Makanya kalau kebanyakan makan kekanyangan bernapas kali asam mahyak, karena ada hagen napas sepertiga, ada hagen banyu sepertiga, ada hagen makanan sepertiga. Inilah keharusan makan bagi orang yang bekerja berat. Kita ini kan bekerja berat. Kalau orang bekerja berat itu ya kalau banyak makan, ini terbakar dengan adanya keringat. Makanya kita nih kalau umur 40 tahun ke atas, jangan lagi makan di atas jam 10 malam. Karena orang kan begawili kena guringan dah. Karena kalau kita makan di bawah guring itu kada membakarnya. Tapi kalau kita makan bawah begawi itu membakar. Jadi kalau orang yang bekerja kuat, semangkok makan habis, jangan heran kita. Ya kuat kerjanya. Namun kita kan kada kuat bekerja pada melihat orang bulik menabes, mencangkol. Jadi kan itu besango sekitar tambahan arwah dah. Itu mana piringnya orang nih. Makan dah Ustaz ya, cepet dah kenyang. Lauknya ada semangkok. Nasi itu sebeskom. Ya bukan gue piring orang nih. Sekali beskom dari pinya. Macam ini besi nih lapihannya. Sekali kan dia langsung mulai habis sebeskom. Macam ya Allah. Tapi orangnya gagah begawi. Nah ini kan ada apa? Banyak makan tapi terbakar dengan keringat tadi tuh. Nah ini begawi. Amon kada begawi sebeskom sekali makan. Begitu tuh.
itu bisa menimbulkan penyakit, tapi jadi begawi. Nah, tapi ada juga orang nang kada begawi berat tapi makannya banyak ada. Siapa dia? Orang ahli zikir. Orang ahli zikir itu makannya banyak. Kenapa? Karena panasnya zikir itu membakar makanan. Jadi cepat pencernaan makanan tuh. Maka pelapar. Nah, jadi makanya ada wali itu nang makannya banyak, ada yang makan sedikit. Nah, kita umpat nang makan banyak aja. Nah, itu paling nyaman. Orang banyak makan karena berzikir. Nah, kita ini banyak makan karena berpikir. Nah, berpikir kenapa? Untuk makan di rumah kawan. Maka banyak makan tadi. Kalau orang ahli zikir itu makan terbakar. Kalau orang begawi terbakar juga. Nah, kalau tingkatan kita berarti kurang pada itu. Ini katanya nang bekerja berat. Dan jika lebih daripada itu maka termasuk orang yang melampaui batas. Nah, berarti kita ini karena ini melampaui batas kadang-kadang, tapi kada setiap hari, tapi kadang-kadang kita bisa terlanggar sedikit lagi. Yang kedua, syarhul kalam, sangat gemar kepada banyak berkata yang tidak berfaedah. Orang bilang bici, banyak cerita, bici, banyak cakap. Nah, ini dilarang kalau cakapnya kada ada berfaedah. Ini adalah sifat kecelaan yang kebanyakan orang mempunyai sifat yang seperti ini. Kebanyakan banget berbicara tentang orang lain, padahal dirinya kada lebih baik daripada itu orang. Tapi kita suka bicara itu. Maka hendaklah tiap-tiap kita berusaha menghilangkan sifat kerusakan ini pada batin kita. Jangan banyak bercakap tentang orang. Ada bagus, apalagi kita ni kada tahu yang sesungguhnya minyak murah mahal. Aduh, saya banyak bercakap kita. Ini gara-gara siapa? Mana tahu kita. Ini Allah yang matur dah. Minyak mahal gampang aja, kadusan per minyak. Dosa. Kayak masih kepisang jarang. Aku tadi hobi nang layak madu tuh. Jarang kok. Kami makan lagi bini, nyamannya. Rupanya hobi madu tuh habang isinya banyak banget di montong. Cing nyamanan. Kadang marah nih minyak. Kita ini kan usah banyak bercakap. Kalau minyak mahal jangan ditukar. Cabai mahal jangan ditukar. Aku kan mau ke cabai, aku terus serang aja. Mana di cabai di rumah? Kenapa aku memahalan? Siapa kan nak tukar? Cabai rawit halam sampai 200 sekilo, gila. Dan aku nukar Carlo. Tempat mana padas untuk mana mahal. Teman cabai habang kemarin 100 kilo. Itu kan nukar kok. Boleh nukar. Ya, marah ada bersambar. Tumpah kicap yang mana juga. Lapas saya makannya juga. Yang penting lama. Jadi amon ada duit tukar. Mun asa sayang raya. Jangan banyak cerita, jangan. Ini salah permainan nih. Terus sampai cerita. Wah, ini pulang orang kalau isi minyak di pom bensin harus pakai aplikasi. Jadi kami nak isi mobil gerobak tuh. Kada bisa aplikasinya kan mau masuk. Jadi misi. Jadi isian benyoknya. Sekali ya. Maka ada sampai cerita. Bisa isi mau ada kawa nukar di pinggiran. Di pinggiran kan kada aplikasi. Orang menukar begiligin kan kada pakai aplikasi. Jadi pihaknya. Kalau hanya aplikasi kan nomor pihak mobil, nomor NIK, nomor HP kita. Lah kalau giligin mana boleh giligin pihak berapa pada itu. Nah, jadi boleh aja kita menukar begiligin dah. Nah, nukar di pinggiran apa payahnya? Lagi apa kita banyak bercakap menuduh ini menuduh itu, mana kita tahu. Ya, jadi kita ada usah banyak bercakap nang kada berfaedah. Pokoknya dapat kita gawi, kada dapat ada itu ada orangnya sudah nang membicarakan itu tuh macam mana jalan keluarnya. Kita nih ikut aja. Nah, menkawa diisi kada kawa nukar kita nang geliginan. Bagi saya ke pembengis. Pokoknya dipengis belum lagi pakai aplikasi. Kawa masih dipolkan kurang deh isinya tuh. Nanti bakal begini-gini esok ada tambus
Aku tanya dengan pom di sini, ya kok surangan aplikasi aku udah paham. Aku udah bisa setuju aja. Ya, kalau ada surangan bungol berarti kawan gitu. Berarti bungol aku bungol juga kau. Kalau bisa. Berarti ada surangan bungol nyaman aja. Apa hidup susah ada surangan juga ada bisa. Ini nggak bisa juga. Nah, jadi kita jangan banyak komentar tentang orang. Itu rusak nanti. Karena dengan adanya banyak berkata yang sia-sia itu akan mendatangkan akibat yang tidak baik, seperti berdusta kayaknya, dan mencela lalu mewada orang lain, mencela lalu itulah aku katanya kawan menjadikan orang, jadinya banyak menceritakan orang itu bisa menjadikan orang, atau kemudaratan yang tidak dikira-kira karena bercakap soalnya orang ada di belakang, bantainya dari belakang, terbang kopiah, tulak kopiah buntu 2 sekali bulit buntu 3, sikong pulang muncul di hingga. Nah, kenapa menceritakan orang-orang ada di belakang? Apa ada musibah ganal? Dan tidak luput pula dari pada mendapat dosa, berdosa kita juga, dan murka Tuhan, dimurkai. Firman Allah, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada berkata-kata mereka itu. Tidak ada kebaikannya kalau lebihnya ucap, melainkan orang yang menyuruh orang berbuat baik. Nah, itu ada apa? Menyuruh orang berbuat baik, menyuruh orang bersedekah. Ada apa? Kita membangun masjid kita belum imbah, banyak dana, kita berjalan, Pak, kami perlu dana begini-begini, hutang masih ada, hendak ada dibangun nanti kehujanan, kesian orang berjamaah, macam mana Pak bantu kami membantu orang dalam kesusahan, apalagi bangun masjid, Allah sangat senang. Nanti kalau disedekahkan duit, nanti duit itu akan bertambah, banyak cakap, ada Bapak, untuk supaya orang ini mau baik, atau untuk mendamaikan di antara orang yang berbantah. Boleh kita berdusta kan boleh. Kenapa Pak kada bertaguran Pak? Inya tuh kasihan Pak ai. Inya tuh hendak nagur pian. Cuman tak segan inya. Lalu dimulai rupanya kada menagur segan Bang, pada menade. Malahnya berpadah aku dia asa kada sudi melihat muhanya. Ada sekali padahkan sana kan lain lagi. Jangan gitu dipadahkan. Dipadahkan Pak, karena penyakit nago yang ada sudi Pak emiti muha Bapak. Berapa buku acak itu Malaysia, itu namanya provokator. Dan sabda Nabi kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa ada ia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja tentang orang lain. Namun kalau sanggup menceritakan kebaikannya, sudah berdiam saja. Yang ketiga kata wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.